Halo Bro, apa kabar? Baik baik, apa kabar Bro? Iya, udah lama nih nggak ketemu ya. Berapa lama ya? Kayaknya terakhir tahun lalu lah ya? Tahun lalu. Bro, Iya. boleh benerin dikit mic-nya ke, Ini, iya tarik ke lu aja. ke sini? Nah, ke situ aja. Siap. Agak deket aja. Sip, thank you. Tahun lalu ya Tahun lalu ketemu. kan tapi baru 2 bulan. Ya juga ya. Kan 2024 tapi akhir-akhir lah ya. Nah, jadi lu tuh itu ya, kita Mhm. berdua tuh sebenarnya ceritanya lucu ya. Circle-nya sebenarnya sebelum fotografi itu aja, cuman nggak pernah ketemuan gitu ya kalau nggak salah Circle-nya ya. sih udah ada terus Udah ada ya. terus, Di iya dalam bener, grup juga kita bener. sempat bareng kan? Iya betul. Terus Mhm. terutama ya, halo Mas Tetsu gitu kan. Iya, Nih betul orang betul betul betul. gua tarik ke sini nih. Iya Iya. iya, itu juga surprisingly ternyata, loh kok bisa Iya, nyambungnya lu ke kok dia? nyambung-nyambungnya kayak gitu. Iya. Heeh. Cerita dikit dong, Bro. Lu sebelum fotografi itu Mhm. ngapain gitu? Sebelum Mhm. foto mau ditarik mundur dari kapan nih? Tarik mundur ya, singkat-singkat aja sebelum Singkat-singkat ya. foto itu hobi lu apa aja Hmm, gitu kan. Sebelum motret. Nanti kita nyambungnya ke sana aja gitu. oke. Mhm. Pertama banget sih gue apa ya, demennya tuh emang dari awal demennya yang seni-seni juga sih, Seni, oke. art. Gue dari kecil tuh SD lah ya itu Mhm. demennya gambar. Mhm mhm. Walaupun sekarang udah jadi abstrak ya Ah, gambarnya, oke. udah aneh maksudnya, udah absurd. Cuman, gambar-gambar komik lah zaman dulu tuh, Mhm. terus sketch-sketch ilustrasi. Nah pas kuliah gue juga ambilnya grafik kebetulan, Oke. DKV, jadi masih nyambung. Mhm mhm Nah mhm. tapi di situ pas mata kuliah ada mata kuliah fotografi juga kan di Oke. situ. Di situ malah gue nggak demen moto sama Gak sekali. demen ya? Di masa itu, jadi ketahuan umur ya ngomong masa itu ya. Masih analog semua, ya Mhm. kan, masih analog, terus lu harus scan develop sendiri, di situ Bener. ada kayak mata kuliah teknik kamar gelap, Wah. ya kayak Mhm. gitu-gitu lo musti pakai chemical dan lain-lain. Gue ngerasa nggak bisa gitu, kacau Oke. banget. Terus foto kan gue merasa, "Wih pasti hasilnya keren nih." Mhm. Pas dicetak, waduh abstrak juga tuh. Mhm mhm mhm. Jadi ada yang under exposure lah, ada yang ngeblur banget lah. Nah dari situ gue tuker-tukeran tugas malah sama teman gue. Oke. Karena gue dulu demen gambar, jadi kalau ada yang tentang mata kuliah gambar, gue gambarin buat dia, kalau foto gue minta fotonya dia ke gue. Tukeran jadinya ceritanya. Iya, Mhm. jadi awalnya dari situ. Terus ya gue demen musik juga awalnya, jadi intinya masih hubungan sama seni lah, Oke. gambar, terus gue ngeband-ngebandan ya sama si Tatsu juga, Mhm. gue pernah lah bikin project satu Iya iya. bareng. Terus dari situ gue abis lulus tuh gue malah ngedesainin foto, Mhm. bikin album. Dulu Oh, jadi zaman, setting-setting gitu ya? eee, ngedesain Oh, album ngedesainnya. Oh, iya iya, iya, tapi zaman sekarang layout-nya. udah ada Canva kan, Mhm. udah mulai terlantar gue. Everyone's a graphic designer gitu. Gila sih. Heeh. Dari situ gue ngedesainin album buat wedding juga, Mhm. terus lu tahu nggak, gue pernah ngedesainin album buat kedukaan. Gokil. Iya, itu Gue juga pernah tuh motret kedukaan, gue pernah sih. Iya. motretnya kan masih Iya. oke ya, nah ini lu harus ngedesain Heeh. albumnya, jadi lu harus ada prosesinya gitu. Ah, oke. Nah itu gue pernah lakuin juga sampai, lumayan lama lah pas gue kuliah sih, jadi kayak sambilannya gue gitu, Oke side oke. hustle-nya. Mhm. Ya mulai ngeri-ngeri juga sih kalau ngeditnya malam-malam, cuman ya udahlah gue kerjain. Terus Heeh. nge nge dari situ gue, develop lagi ke DI, gue Mhm ngeditin foto mhm. orang, digital imaging juga. Oke. Tapi zaman itu nggak yang terlalu kompleks ya, masih kayak retouch, terus kayak composing gitu-gitu. Nah, akhirnya bergeser ke digital, jadi udah mulai ada DSLR segala Mhm. macem, akhirnya gue revenge sih di situ. Jadi Oh. gue langsung coba foto, awal-awal tuh gue foto buat yearbook dulu, buku tahunan. Oke oke. Mmm, Jadi lu pas, pegang kamera itu sudah memutuskan bahwa oke, mhm. eee, sudah mulai nyari duit di sana juga ya langsung ya? Pertama kali gue mulai tuh Mhm. jadi calo dulu, Bro. Jadi Gimana gimana? calo. Gimana calonnya gimana? Maksudnya gue tuh ibaratnya kayak produser. Oke. Kayak buat yearbook itu gue yang ngemimpin projeknya kan, nge-lead Mhm nih, gue jadi harus aturin siapa 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 yang bakal turun. mhm. Gue kerja sama partneran sama temen gue yang emang desainer. Terus tapi gue nanti yang aturin nih, dari konsep, terus nanti fotografer yang turun siapa, ngedesainnya layout kayak gimana, Ah, oke. sampai ke post production, Heeh. edit dan, cetak. Nah Berarti dari lu mulainya dasarnya udah kayak semi agency gitu dong sebenarnya? iya, Arah-arahnya ke sana dong? ini sekarang calo versi lebih Iya besar iya aja. iya iya iya. Iya. Oke. Jadi gitu, dari situ gue baru mulai terjun
gue mau fotonya juga. Jadi gue masuk ke divisi fotonya juga. Jadi Mhm. awalnya gue cuman nge-lead doang, project Mhm. lead doang. Mhm. Oke. Nah, itu kan mulainya kan gua kebayang itu mungkin yearbook dan yang lain-lainnya itu kan masih kerjaan-kerjaan kecil gitu. Termasuk ya. Masih termasuk kerjaan-kerjaan kecil. Nah, lu tuh project atau job pertama yang meyakinkan lu bahwa oke, I can do this for a living. Itu gimana? Kalau pada masa itu kan gue emang nggak mikirin itu dulu, karena Mhm. gue masih kuliah sih. Oke. Udah masa kuliah terus gue juga masih di backup juga lah sana Iya, sini. iya, iya. Jadi gue ngerasanya ya lumayan buat tambahan. Dan Mhm. ternyata emang itu tuh dari tahun 2008 2009. 2008, 2009. Heeh. Oke. Set. Nah jadi udah sekitar bahkan 2 tahun lalu tuh masih ada yearbook gue, tapi pasif, cuman beberapa sekolah doang. Mhm, mhm, mhm. Ya menurut gue sebenarnya lumayan oke secara, tapi nilainya itu nggak akan bisa lu upgrade lagi karena bagaimanapun sekolahnya bagusnya mau seperti apa, tetap ada perwakilan orang tua yang nggak setuju kalau harga bukunya itu harganya tinggi. Itu pasti. Itu Iya, pasti. jadi itu yang mungkin udah agak mentok di situ sih. Mhm, Makanya gua mhm. agak bergeser udah nggak mau main di area yearbook lagi. Mhm, Jadi lu mhm. harus ke quantity jatuhnya Iya, kalau iya, untuk iya, betul. yearbook. Mungkin 1 hari 2, 3 sekolah mungkin ya kalau possible at all gitu Heeh, loh. lebih ke project tahunan sih kalau yearbook kan. Oh, oke. Jadi kayak lu 1 tahun tuh harus nggarap berapa sekolah tuh harus punya target Iya, sendiri. iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya udah tahu berapa sekolah baru kepikiran nanti mau ada in-house-nya boleh, mau ada Mhm. desainer fotografer in-house boleh. Jadi lu breakdown-nya setelah udah tahu, mission 1 tahunnya mau kayak gimana, projection-nya. Jadi lu mesti sadar industri, lu di posisinya di mana juga ya di industri ya, bukan ibaratnya mungkin satu bidang itu ada ceiling-nya kali ya, di mana lu bisa Mmm. mentok gitu loh. Iya, betul Mhm, betul. Makanya gitu. itu udah tahu gua akan stuck di situ, jadinya bergeser Ah, gitu. Gue oke. pivot, ke wedding dari yearbook. Wedding dulu, Heeh, jadi gue oke. start dari situ terus ke wedding. Wedding itu 2009, 2010 itu juga udah mulai ke wedding Mhm, gua. mhm, mhm, Tapi mhm. as a photographer dan gue sempet partneran juga, itu 4 tahun berjalan. Mhm, Akhirnya, eee, nggak cocok secara visi misinya. Nah mhm. habis itu gue setahun sempet freelance sana Oh, sini oke. sama vendor, sama Iya, iya. temen-temen juga yang bikin vendor. Dari 2014 baru gue bikin sendiri. Mhm, 2014, mhm, oke. gitu. Jadi dari yearbook ke wedding, itu otomatis kan perpindahan bidang ya, Mhm, perpindahan mungkin industri gitu loh, mhm, di segmen industri lah gitu. mhm, mhm. Mulai masuk ke wedding, lu caranya gimana? Kayak apa dari network lu atau gimana gitu? Sepertinya semuanya akan melakukan hal yang sama sih. Intinya kalau kayak apapun yang lu mau gerak itu sebenarnya dari circle terdekat kan. Iya. Ya siapa aja lu palak aja dari saudara, dari Mhm. temen deket yang mau merit. Waktu itu kan di era gua di tahun itu juga lagi masa-masanya pada banyak yang akan menuju merit, Iya. pre-wed, wedding, ya siapa pun sih gua todong buat gua Iya fotoin. sih. Gue Heeh. kemarin masa hidup gue sempet Mhm. ngobrol tuh sama Babe tuh lucu. Mhm mhm. Jadi kita ada di beberapa tahap hidup gitu loh. Kita di Mhm. mana ada teman-teman kita semua wisuda, wisuda, wisuda semuanya, terus merit, 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 lahiran, lahiran, lahiran. Mhm. Terus pada ujungnya kita tiap 2 minggu tuh ada teman-teman kita yang meninggal, meninggal, meninggal Iya kayak gitu loh. iya iya Itu iya. lucu sih. Jadi ya benar dari circle kita sendiri ya, kita I kerjaan dan yang lain-lainnya Iya iya gitu. life cycle sih jatuhnya ya. Mhm, Semua pasti akan ada masanya gitu. iya betul. Mmm. Heeh, iya, oke. Nah, eee, kalau gua lihat, fotografi lu tuh lu sempet juga atau masih gua nggak tahu, sempet konsentrasi banget di fotografi musisi, Mmm, band-band dan yang mhm lain-lainnya mhm. tuh kayak kayak ibaratnya gua lihat foto buat si mungkin Ruday dan teman-teman kita itu semuanya Aldo Sinarta semua Mmm, gitu loh. mhm. Itu sejak mulai dari wedding itu kapan sih transisi ke situ? Sebenarnya gue berjalan paralel. Jadi Mhm, dari wedding itu gue emang passionate untuk idealis gue tuh nggak ke sana. Tapi ya oke. karena wedding di depan mata, terus gue ngerasanya kayaknya indah gitu ya, rumput Mhm, tetangga hijau nih. Apa, kayaknya DP harus di depan, mhm. pembayaran selesai di depan, terus kayaknya, eee, nggak susah gitu ya. Ya pas udah nyemplung ternyata nggak segampang itu Nggak juga. segampang itu ya? Nah tapi paralel gue emang suka banget sama musik kan, dari Mhm, kan gue bilang hobi gue musik, iya. tapi karena nggak kesampean gitu, maksudnya gue nggak jadi musisi juga anyway Mhm, sekarang, mhm. ya jadi gue masih passionate untuk motoin yang bertema dengan musik. Oke. Nah jadi
pelampiasan gue di situlah gitu, Hmm. idealisnya gue. Nah Hmm. musik terus kayak konseptual, fashion yang kayak gitu-gitu sebenarnya emang gue lebih demen ke arah sana secara personal branding gitu. Tapi di satu sisi kayak wedding gitu gue masih ada, Masih cuman ada ya? as bisnis lah gitu, Hmm. karena nggak pakai nama gue juga. Oh gitu. Nah itu Hmm. kurang lebih ya di 2000 pas 2014 itu gue juga udah paralel berjalan. Tapi gue terpisah gitu secara brandingnya. Yang wedding tetap jalan, tapi gue sendiri tetap fotoin konseptual. Tapi di situ gue masih demen sama wedding ya. Iya. Maksudnya gue masih ngupload foto-foto pre-wed, wedding dan lain-lain. Tapi udah berapa tahun terakhir gue udah mulai pecahin sih. Jadi kalau yang gue suka banget baru gue upload di personal gue. Yang wedding seperti itu ya. Kalau yang wedding ada khusus sendiri. Iya. Gue pakai namanya Aspictura, itu khusus Aspictura. untuk wedding doang. Ya, ntar gue mau nanya Aspictura Oh justru. boleh, tolong dipromokan sekalian. Ntar gue mau nanya Aspictura justru nanti. Siap. Iya. Iya, balik lagi mungkin itu sih. Jadi pas lu kuliah dan transisi motret dan yang lain-lainnya, lu di titik mana sih lu ambil keputusan bahwa oke, fotografi itu adalah akan menjadi main income gue akan menjadikan ini sebagai karir 100% gitu loh, bukan dari ibaratnya side hustle atau mungkin side hustle atau hobis atau gimana, gue mau jadikan ini sebagai 100% full time gitu loh, 100% profesional full time, gue hidupnya dari sini. Lu ambil keputusan itu gimana? Dan ya rasanya tuh gimana? Oke. Sebenarnya kan udah kecemplung aja sih. Paling tanggung ya. Iya, jadi ya udahlah ya, udah nyemplung, udah basah kuyup, ya udahlah kita fokusin gitu. Dan ya gue nggak menjamin juga di sini bakal kayak gimana, bisa jadi 100% menghidupi gue dan lain-lain, nggak ada jaminannya. Iya. Cuman yang bisa gue faith gue itu lebih ke pertama ini gue suka jalaninnya dan ternyata kemonetize juga. Yang kedua mungkin gue merasa ini bisa di-expand. Nah expandnya itu mungkin gak secara karir ke vertikal gitu ya. Lebih ke lu bisa ngembangin foto ini jadi produk juga bisa. Lu bisa ngembangin, kemarin gue sempat jadi edukasi juga bisa. Jadi cukup luas gitu. As a business of scale-nya masih bisa dikembangin gitu sih. Iya sih. Memang sih fotografi itu gak hanya ibaratnya lu motret, klien bayar selesai. Tapi avenue yang lain tuh masih banyak gitu. Iya. Gue bisa expand, kemarin sempat bikin video booth misalnya. Sempat bisa bikin apa ya, gue lagi mau bikin clothing nih tentang foto. Jadi sebenarnya nggak, jadi root lu tuh tetap di sana, tapi kembangan bisnis lu tuh orang nggak ngelihat lu kayak tau serba banget sih, lu bisa bikin apa aja, tapi tetap ada benang merahnya itu sih. Maksudnya itu yang masih sekarang gue jalanin, dan ya biar orang ngelihat kita juga nggak apa aja bisa gitu loh. Nggak. Kita sempat, kalau gak salah kita sempat bahas lu mau bangun sekolah juga kan, explore ke sana. Lebih kan? Ke akademi gitu aja sih. Ya, itu salah satu vision. Mungkin ya karena semakin dewasa itu kan kita juga harus mikir lah. Kita nggak bisa terus-terusan turun, karena ibarat kayak atlet juga lah, kita di sini ada umurnya juga kan. Ya jadi salah satu yang bisa dikembangin kan sebenarnya kayak edukasi, betul. Ya. Terus lu bisa bikin produk yang buat jadi legacy lu juga. Jadi emang harus dikembanginnya mungkin ke arah sana ya. Dan udah mulai delegate juga ke tim kayak gitu. Karena nggak akan bisa terus-terusan lu yang turun kan. Gitu. Iya sih. Berarti balik lagi ke jadi calo nih. Iya kayaknya cycle-nya gitu sih. Circle-nya gitu. Calo, turun, jadi turun, calo lagi. Nah, branding nih, bro. Lu tuh, kalau menurut gue lu tuh salah satu fotografer yang memang brandingnya lagi kenceng banget sekarang gitu loh. Di mana-mana ada muka lu deh. Gitu aja. Ada nama lu kayak gitu. Pakai buzzer itu? Hah? Pakai buzzer? Iya. Oke, itu bisa sih. Enggak. Boleh. Gitu kan. Nah, branding. Itu sih, gua bisa kenal lu, bisa ketemu lu juga, gua ada jalankan branding juga, jalankan self branding juga, sehingga kita bisa masuk ke komunitas dan gimana ya, dan event-event yang emang untuk ya bisa dikatakan influencer lah ya, atau KOL kayak gitu loh. Gue bisa ketemu lu di situ. Lu mulai branding diri sendiri, lu tuh gimana? Apakah lu ada kesengajaan arahnya ke situ, atau memang itu efek samping daripada kerjaan lu aja? Sebenarnya
basically gua hanya beradaptasi sih. Maksudnya kita di Oke. sini kan, eee, apa ya, membuat idealis, karya dan lain-lain itu Mhm, emang nomor satunya di situ prioritasnya. betul. Tapi ya kita harus melek juga nih sama industrinya, Mhm, melek juga sama marketnya, terus sama apa yang diinginkan oleh pasar dan lain-lain mhm. gitu. Ya salah satunya harus membuat konten Iya gitu betul, kan, benar benar. gitu. Jadi kita harus balance antara membuat art dan membuat konten gitu Mhm. sih. Ya di situ ya gue harus mencoba untuk mengikuti arus lah gitu, tapi jangan sampai terjerumus trennya juga gitu. Kita tetap punya apa ya, kita harus punya prinsip, Mhm. tapi juga jangan terlalu strict gitu loh. Dari situ ada ngebangun lead gak sih dari content creation lu sebagai KOL atau content creator? Nggak semua, Mhm. tapi ada yang hanya sekedar awareness, ada yang juga bisa jadi, lead dan jadi monetize juga ada. Jadi Oke, emang nggak ada jaminannya. gak ada jaminan ya? Cuman yang ya itu kuncinya sebenarnya cuma konsistensi aja sih. Mhm, Konsisten, komitmen lu emang mau ngerjain ini terus-terusan, mhm. ya pasti kan nanti semua naik turun ya. Iya, Ya pasti saat lu dapet naik, orang juga lupa sama yang jelek-jeleknya sih, biasanya mhm, gitu. mhm. Tapi kalau lagi dapet jelek, orang juga kadang suka sama yang lu bagus-bagusnya. Iya, bener Netizen kan gitu ya. bener sih. Jadi Iya. emang orang netizen itu cepat lupa juga Mhm gitu. Jadi mhm. lu nggak usah terlalu overthinking di elunya sih. Kadang orang lain juga nggak peduli sama lu. Bener sih, Iya kita kan? kadang-kadang terlalu mentingin diri sendiri ya, gitu. Padahal Heeh. nggak segitunya juga. Mereka juga punya kehidupan masing-masing Tapi gitu. emang sih jujur sih, namanya fotografer sama videografer tuh egois semua tau. Hmm, Heeh, kita tuh semuanya narsis semua sebenarnya. NPD ya. Iya, makanya ya termasuk gua. Iya, iya sih. Mau Mhm, harus kayak gitu karena nggak harus ya maksud gua. Di satu sisi kita emang harus menghargai diri kita sendiri juga. betul Tapi betul. jangan terlalu berlebihan. Jangan kebawa ke kehidupan Iya, biasa. intinya narsistik itu Heeh, emang karena ya kalau kita nggak menghargai yang lain juga ngelihat kita malah undervalue gitu. iya betul, Kitanya dulu betul harus sih. ada confident di situ juga. Mhm mhm. Dari situ oke, lu ada satu aspek juga lu suka foto-fotoin artis juga kan? Mmm, Mmm, nah pertanyaan kebanyakan orang itu adalah, mmm, "Kok bisa sih? Lu cara dapetin job itu atau project itu gimana sih?" mmm. Gitu loh. Itu bisa tolong dijawab, Pak? Oh, iya, iya. Sebenarnya jawabannya mirip sama kayak yang di awal tadi, Mhm, kayak yang kenapa gue bisa masuk di wedding. Semua tuh emang, di awal dari circle terdekat sih, iya, gitu. Dan emang kebetulan ada faktor luck juga, terus ada semesta yang mendukung kayak gue emang ada kenal duluan sama public figure gitu mmm, ya. Jadi gue dibantu dia, terus zaman itu kan belum semasif dan seglobal sekarang kayak mhm, Instagram lu tinggal nekat DM bener, gitu. Dulu ya bener-bener word of mouth banget sih, iya sama kayak iya, dunianya kan masih zaman Facebook dan lain-lain ya lu cuma bisa upload di situ doang. Instagram bahkan belum terlalu ke-sounding gitu. mhm, Dari situ ya masalah excellent service-nya aja sih. Kita kalau bisa hasilin yang terbaik dan mereka suka pasti ada efek snowball-nya bener. gitu. Berarti dari tadi tuh kita yang penting untuk career building number one itu adalah networking ya? Circle terdekat dan Circle ya terdekatnya, mhm, ya dari situ sih. Ya tapi zaman sekarang udah jauh lebih instan, lebih mudah. bener Lu bener, kalau udah punya portfolio yang bagus, mhm, yang kira-kira menunjang, itu lu simply tinggal tanya DM ke manajernya, kemana itu bisa nekat bisa gitu aja, aja. iya bisa aja, Lu coba aja hajar ke berapa orang gitu, nanti pasti ada aja sih yang mau feedback. Apalagi lu awalnya cuma mau buat, portfolio kan, bener ya lu nge-endorse bener. gitu sekarang udah nggak sesusah dulu. Mereka-mereka semuanya butuh fotografer kok Iya, sebenarnya. iya, iya, sebenarnya saling membutuhkan, heeh, Iya, kita kita sama-sama mempunyai mission yang sama gitu, mau mhm. bikin bikin karya yang bagus, yang bisa dinikmatin sama-sama gitu, win-win semuanya gitu. Tapi yang gue notice dari situ adalah gini, Bro, lu boleh setelah fotoin artis itu, bukan berarti lu akan meledak, Oh, bukan berarti lu akan sukses di dalam exposure dan yang lain-lainnya, tapi menurut gua setelah itu gimana caranya leverage itu tuh masih tanggung jawab kita sendiri gitu loh. mmm, Bahwa kita mesti marketing bahwa kita pernah fotoin ini dan fotoin itu. Ujung-ujungnya yang gue notice itu adalah kalau seandainya kita berharap mereka yang promoin itu gak bakal terjadi sih, mmm, Bro. iya, Gitu loh. Itu yang pengalaman gue ya mungkin itu yang dilupakan gitu loh.
Betul betul Jadi betul. bukan berarti lu pernah fotoin artis ya sudah lu bakal sukses gitu aja Oh kan. enggak. Heeh. Nggak ada jaminan sama sekali Gak ada sih. jaminan sama sekali. Iya. Gitu. Lebih apa ya? Sebenarnya artis itu kan juga berbagai macam tipe ya. Betul. Ada yang emang lu pernah fotoin karena bukannya mengejar engagement-nya Mhm. gitu. Jadi emang karena sosoknya dia gitu. Betul. Dan sosoknya dia juga nggak bagus juga di sosmed sebenarnya. Iya, Tapi saat lu fotoin dia, lu akan punya portfolio dan branding yang berbeda. betul. Ada juga satu artis yang sebenarnya bisa dibilang marketnya sebenarnya bukan market kita. Mhm. Maksudnya ya sorry to say kayak agak middle low Iya gitu-gitu iya ya. iya iya. Tapi engagement bagus banget. Oh itu biasanya engagement-nya di daerah gokil men. Wah, bagus banget. Mhm. Jadi itu semua agak ada kedilemaan juga di sana. Iya, Cuman dua-duanya gue jalanin sih betul gitu. betul. Jadi selagi ada waktu, selagi ada bisa, gue balance sih untuk ngerjain dua-duanya. Mhm. Mmm, Lu notice gak sih dengan fotoin misalnya lu kalau misalnya berhasil menggaiti fanbase sang artis itu Hmm. dan yang lain-lainnya lewat portfolio lu otomatis lu di-follow 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 di-follow. Mhm. Akan tetapi sebenarnya itu bukan segmen market lu gitu loh. Iya. Jadi maksud gua adalah gini, kita masih lebih berhati-hati dan berpikir gak sih kalau seandainya kita mau kolaborasi, setelah itu lu tuh dapat target market lu atau tidak gitu loh. Gue selalu tuh berpikiran tuh seperti itu. Itu bener gak sih itu? Bener sih. Itu yang tadi gue bilang sih. Mhm. Maksudnya kalau marketnya sebenarnya bukan itu, Iya, yang lu dapetin hanya awareness. betul. Dan engagement-nya itu juga bukan buat kita. Bukan, bukan. Heeh. Lebih ke eksploitasi si Iya, ininya aja iya, si iya, iya. idolnya mereka lah ibaratnya Betul, gitu. Tapi betul. setelah itu mereka nggak akan loyal. Mhm. Sebenarnya mereka juga nggak peduli ada kita. Gak peduli banget. Heeh. Iya, lu tuh Mereka cuman peduli cuman iya, karena ngefans sama tuh orangnya aja. lu tuh nyaman kang foto doang, lu tuh bukan siapa-siapa gitu aja. Betul. Dan foto kita juga yang biasa-biasa aja juga nggak terlalu dihargain. Maksudnya Betul. mau bikin yang keren banget pun nggak nyampe gitu loh. Nggak nyampe. Jadi nggak guna. Yang penting mereka cukup mukanya kelihatan cakep dan jelas. Mhm. Mereka udah happy. Mereka menunggu foto itu. Ya itu yang gue rasain. Tapi ya di satu sisi ada gue pingin idealis yang sebenarnya nih artisnya nggak usah terlalu gimana. Engagement juga biasa aja. Tapi gue bisa ngeluarin apa yang gue di Mhm. idealisnya gue lah. Mhm. Karya apa yang di kepala gue. Kayak gitu. Oke, kayaknya lu gak tahu bahwa gue tahu ini nih, Duk. Apa tuh? Lu tuh mau bahas di dalam karir kan kita kan bukannya di atas terus ya, gitu loh. Pasti. Gue denger lu sempet cukup struggling pas di COVID ya. Oh iya iya. Iya. Itu lu Hmm. overcome-nya gimana sih? Kalau boleh, gue cuma tahu lu struggling dikit pas pada saat itu. Bahkan kalau gue gak salah inget, lu hampir give up di bidang fotografi. Yang lu denger Ya sumbernya udahlah dari ya. mana nih? Ya udah. Gitu loh. Oh, Bahwa itu satu waktu yang cukup tidak menyenangkan lah buat lu ya. gitu. Lu overcome-nya itu gimana? Gitu. Boleh ceritain dikit gak sih kalau boleh apa Ya. yang lu ngalamin dan lu overcome-nya tuh gimana? Sebenarnya kalau give up tentang fotonya sendiri itu mitos sih. Oke. Bukan. Jadi gue sebenarnya COVID itu lebih ke mental. Oke. Karena lumayan hit banget di gua dan emang di saat itu banyak kejadian-kejadian menyedihkan lah gitu. Ya gue spill sedikit ya. Jadi emang COVID itu kan banyak varian kan dari Betul. awal. Nah gue itu kena di awal banget yang original tuh. Wah. OG. Nah itu Yang yang masih orang banyak masih ketakutan bingung dan ya, apa namanya, trial error juga, iya. medisinnya juga nggak tahu gimana cara penerapannya. Nah itu gue kena, terus kena juga ke bokap gue Oh, oke. gitu. Nah itu gue lumayan parah, dikenanya gue juga efeknya kan banyak yang agak merendahkan COVID kayaknya biasa aja dan lain-lain. Di gue lumayan kena yang parahnya, itu gue sampai masuk rumah sakit 17 hari. Oke. Itu demam gak berhenti-berhenti, keringat dingin gak berhenti-berhenti dan lain-lain lah. Pokoknya banyak efeknya sampai gue disumbangin kayak plasma darah gitu sama stranger. Pokoknya gue ngeliat banyak keajaiban juga waktu itu. Terus bokap gue ikut kena kan. Nah bokap gue itu sampai sebulan ya kan. Aduh. Sampai ke ICU, di ventilator segala macam. Dan akhirnya dia nggak survive kan gitu. Yeah, sorry bro. Iya nggak apa-apa. Jadi emang itu yang bikin gue down banget sih dari segi mental. Tapi setelah itu ya gue coba fight back lagi sih. Maksudnya gue bikin konten. Iya. Gue coba bikin konten-konten lagi COVID tuh bisanya ngapain sih gitu. Apa sih yang harus bisa dilakuin gitu.
gue sampai bikin challenge diri sendiri, gue sempet bikin drive thru fotografi. Wih. Random Iya, banget. iya, gak McDonald doang ya. Iya, jadi kayak lu lewat, gue fotoin lu di mobil. Pokoknya Hmm. gue udah mulai aneh-aneh lah Iya. kreasinya. Tapi itu keren sih, itu brilian sih. Iya, ada tuh ntar gue kasih lihat. Nah, terus gue foto zaman dulu tuh masih inget gak yang foto di screen? Waktu itu sempat ngetren saking bingung mau foto kayak Iya, iya, gimana. iya, iya, Jadi iya, iya. fotonya pakai screenshot gitu. Kalau enggak lu foto kamera tapi tembaknya ke layar monitor laptop gitu. Dan ternyata bisa bagus gitu loh. Maksudnya engagement malah gila karena waktu itu gue ngerasa semua orang itu merasa berada di start yang sama kan. Iya. Jadi mereka ya juga nggak tahu mau ngapain, ya udah saling melihat aja dan saling mendukung juga. Benar. Nah dari situ sih, tapi pelan-pelan lebih mental recovery dibandingin sama si karirnya itu. Cuman ya fotonya jujur penurunan jauh. Dari itu juga di mana wedding gua nggak berjalan. Maksudnya dalam artian kantornya semua tutup. Terus dari WFH, dari part time sampai tutup beneran. Nah itu juga asal mula studio gua, bro. Jadi dulu kan tempat gua sebelumnya di ruko, cuma di lantai 3 doang. Itu gua udah sewa 2 tahun. Tapi bulan kedua udah COVID. Wah gila. Itu gila banget. Akhirnya ya udah gue putar otak dan lain-lain. Akhirnya setahun terakhir baru gue jadiin itu studio tiba-tiba. Oke. Akhirnya kan kantor itu nggak jalan. Akhirnya dikasih jalan pelan-pelan sama om gue. Itu dapat ruko gitu. Yang namanya Studio Asa. Jadi ya ada historinya juga sih. Akhirnya yang ini nggak jalan ternyata blessing dapat bikin jadi studio gitu. Iya. Itu Kerja sih keras ya. asalnya. Dan itu struggling banget gitu. Iya, gua sih Yeah. sebenarnya sumbernya siapa ya lu tau lah. Oke. Itu iya. cuman ya secara gua pengen itu sih. Jadi struggle itu tuh gak gampang. Gua jujur pada saat itu kayaknya gue belum terlalu serius di dalam fotografi sebenarnya. Emang start foto dari kapan? Gue start foto udah lama sebenarnya. Cuman gue berhenti. Gue sempat berhenti di mana gue abis gue di PH itu gue berhenti total. PH iya, gue sempet kerjain komersial juga dan yang lain-lainnya. Cuman gue gak pernah self branding, tolol sih gue, bego aja gitu loh. Iya, gue juga enggak sih. Karena gue juga nggak kepikiran harus kayak gitu awalnya. Jalanin aja kerjaan yang penting ada. Tapi ya itu yang gue bilang, kita harus ngikutin juga karena yang lain udah kayak gitu kan. Bahkan yang waktu itu kan gue episode kedua tuh gue ngundang apa tuh yang sekarang yang dia jalanin PH-nya ya udah lumayan sukses dia sendiri PH-nya dia sendiri dia ngomong gue paling kaget lu bikin konten Rob. Lu tuh paling ya anti depan kamera sebenarnya gue kayak gitu. Gitu kan. Ya. Tapi dipaksakan juga kan? Enggak, gue iseng mulainya. Gitu. Gue iseng mulainya yang ternyata interesting juga sih. Ya dijalankan mungkin sudah menjadi kebiasaan kali. Betul. Sebenarnya gimana caranya kita dari behavior sampai jadi lifestyle kan? Betul. Behavior sampai jadi lifestyle. Kalau misalnya lo ngelakuin itu jadi ada yang kurang sebenarnya itu. Makanya yang kita lakukan sekarang ya dijadiin itu kebiasaan dulu aja. Berawal dari kebiasaan sih. Kita bahas bentar ya. Sponsornya toko kamera, bro. Kita bahas gear dikit ya. Boleh. Gue tahu. Ya agak di mana-mana bahas gear. Kenapa Canon? Why Canon? Langsung aja. Waduh. Iya. Ini. Lu mulainya dari Canon juga atau gimana? Iya. Oke. Emang dari awal gue starting dari Canon. Gue pakai awal itu 400D kalau nggak salah. 400D ya. Iya, 400D. Terus ke 40D. Tahu nggak kalau Canon tingkatnya? Tahu gue. Gue mulainya dari Canon juga. Dari Canon gue mulainya dari 1000D. 1000. Iya, Oke. 1000D. Terus gue pindah lagi ke 5D Mark II kalau nggak salah. 5D, iya legend tuh. Iya. Legend tuh. Mark II, Mark III, Mark IV. Gitu. Sampai sekarang mirrorless. Iya. Jadi emang dari dulu gue pakai Canon sih jawabannya. Cuman gue udah nyoba juga. Sebelum sama Canon juga gitu. Gue nyobain beberapa brand. Iya pasti. Ya apa ya ujung-ujungnya kan sebenarnya masalah kenyamanan aja sih. Interface semua balik ke default masing-masing. Gue selalu percaya bahwa lu akan balik lagi ke brand yang lu pakai di awalnya. Bisa juga kayak gitu. Cuman
Ya gue percaya semua brand yang ada ini emang bagus, nggak ada yang jelek Betul, gitu. betul. Cuman balik lagi, ada orang nyamannya default yang mana, interface yang mana, Mhm. sama mungkin perbedaannya ada teknologi dan lain-lain juga pasti ada. Cuman Oke. sisanya menurut gua lebih ke gimana caranya ini sih, maksudnya feel sih, Mhm, jatuhnya feel ya. mhm. Gua ngerasa itu. Terus kalau di Canon, color science gitu-gitu gua masih megang gitu. Oke, oke. Makanya gue percaya di brand ini kan nggak ada yang KW ya. Nggak ada tuh merek Canon jadi Canonon gitu dijual kan, nggak ada kan. Canonnya pakai K ya depannya Iya, gitu. jadi selama semua brand itu ada dan nggak semuanya nggak ada yang KW, menurut gue pasti semuanya exist gitu. Betul. Existing dan semuanya bagus gitu. Mhm. Makanya sampai sekarang masih ada. Iya, Cuman ya balik lagi nanti masing-masing aja ya, nyamannya di mana. nyamannya di mana dan lain-lain. Mhm. Lu tuh Canon EOS Creator Eee, gitu, untuk sekarang sih lagi vakum. lagi vakum? Maksudnya mereka Oke. lagi ada strategi baru lah mau kayak gimana. Oke, Mmm, sempatlah lu jadi kayak Canon ambassador Canon yang di mmm, depan kayak gitu. Banyak banget orang yang pengen di-endorse brand kamera dan yang mmm. lain-lainnya. Tips untuk mereka dapetin itu gimana sih? Ya networking, Balik lagi ya, nekat, apa, nekat gimana? nekat aja, tanya aja, Oh, iya, kadang iya. kayak gitu-gitu lu, ordal juga. Banyak lah pokoknya lu kayak kenalan-kenalan lu nekat aja tanyain dong gini, kira-kira bisa nggak gitu. Tapi bener kata lu sih, itu dari tadi yang gue perhatiin lu tuh seseorang yang akan ngejar kesempatan sih, Mmm, bukan ibaratnya nggak nunggu nunggu, juga. gak nunggu bola. Lu tuh mau gimana pun situasinya lu tuh akan ngejar sendiri gitu loh. Gue bahkan nggak ngejar, gue bahkan bikin. Oh gitu. Heeh, gue kalau Cerita nggak cerita dong, cerita ya dong. maksudnya Bikinnya kalau tuh gimana? misalnya Hmm, lu nunggu itu kan hmm, itu poin satu ya, ya, kalau bisa dapet ya syukur, kalau enggak ya hmm, lu nunggu terus. hmm, 2 ngejar, ngejar kalau nggak dapet ya juga berarti nggak dapet. Kalau lu bikin itu udah nggak ada alasan, hmm. udah pasti ada kesempatannya kan. Iya, iya, iya. Ya kemarin gue sempat ngobrol juga sama Om Fajar gitu ya Oke, tentang, gimana sih lu mulai dulu kemarin itu ngomongin tentang poster ya, iya, poster movie gitu-gitu. Kalau lu nggak dapet kesempatannya, lu bikin aja. Ibaratnya lu kayak misalnya lu nggak diajak main film, hmm. nggak casting main film jadi aktor gitu, lu bikin aja filmnya. Bener, setuju, Heeh, lu mau setuju. mau jadi apanya juga bisa kalau jadi bikin kan. Lu mau jadi misalnya fotografer branding misalnya Heeh, gitu kan. Lu bikin dulu portfolionya, gak di-hire iya, aja lu misalnya beli aja baju atau pinjem, bikin bener, aja photoshootnya gitu kan. heeh, no Heeh. excuse sih menurut Iya gua. bener, no excuse. Iya, jadi Betul, untuk sekarang ini, eee, start dibikin dari elunya dulu. Jadi orang lain yang ngelihat lu, orang lain yang mau ikut sama lu. betul. Apalagi sekarang platform untuk promosi itu jauh lebih gampang ya, Iya, daripada pas kita mulai dulu ya. jauh. Heeh. Karena di sini gue percaya semuanya ini sekarang udah jadi media. Iya, betul. Lu sendiri udah jadi media Iya, gitu. iya. Lu personal pun akan jadi platform. Betul, betul, itu betul. Heeh, Itu betul. Jadi ya bener no excuses iya. gitu. Ya, kita lagi itu kan gimana caranya supaya kita bisa membangun karir atau dapetin apa yang kita mau bikin ya berarti ya. Iya, kalau udah mentok sih ya gitu Iya. ya. Nah, Tapi kalau ada kesempatannya ya mhm. kita langsung ambil juga. Sebaliknya nih banyak yang beli kamera dan ya berusaha untuk memulai berkarir. Banyak juga yang gagal. Mmm, Kalau dari sisi pandang lu, fotografer dan videografer sekarang itu gagalnya di mana sih? Apa yang tidak boleh dilakukan di pembangunan karir gitu? ngomongin skill atau attitude nih? Oh, soalnya itu bisa jadi gagal dua-duanya. Oh, oke. Heeh. Both sih kalau menurut gua, Mmm, skill sama attitude ya, gitu. iya iya. Kalau skill sebenarnya ya karena dia udah puas sih dengan apa yang dia punya gitu. Jadi Oke, mereka nggak ngikutin, ujung-ujungnya nggak beradaptasi ya. mhm, Karena orang lain tuh lebih gila lagi, kita kalau diem itu sama aja mundur, ibaratnya gitu, betul, ya karena kan? orang lain ngejar. Orang lain lari gitu, Iya, iya, iya. kita masih diem, jalan aja lu masih kalah Iya, iya, sejauhnya. iya, Jadi, ya dengan bertambahnya umur, bertambahnya apa, lu harus melek terus sih, harus mhm, cek dulu teknologi apa yang baru, ada apa yang apa, skill apa yang baru, itu mhm, nggak akan pernah habis kan. iya, iya, Itu yang bikin orang jadi kesannya mundur-mundur, terus akhirnya dia tergeser. mhm. Ya kalau attitude ya, itu juga nomor satu sih menurut gua. Soft skill ya? Bahkan soft skill itu
jadi lebih penting sekarang Mhm. untuk apalagi di industri komersial ya. Mhm. Karena ya itu lu foto bagus tapi lu nyebelin, lu nggak dipakai juga. Iya, Lu foto biasa aja tapi lu menyenangkan, lu bisa dipakai benar panjang benar. gitu. Karena yang hire lu tuh orang, bukan. Iya, karena Iya personal touch-nya itu penting sekali di sini iya iya gitu. iya. Jadi cukup jadi orang yang menyenangkan aja sih Mhm. dalam berkomunikasinya juga. Iya 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 iya. Kayaknya itu sih Seru ya. poin-poinnya. Iya, gitu ya. Memang itu sih ya, banyaklah aspek dari bisnis fotografi yang gue sendiri masih belajar sih. Gue sendiri Hmm. bukannya gimana, gue juga mencari-cari jalan gue sendiri di dalam karir fotografi sih gitu loh. Salah satu attitude yang penting itu soft skill, juga gue juga perhatiin seperti itu sedemikian rupa, gimana caranya lo komunikasi dengan klien dan yang lain-lainnya. Itu benar kata lu, itu bisa jadi lebih penting daripada fotografinya sendiri Hmm. gitu. Ya unfortunately fotografi itu adalah 80% bisnis, 20% fotografi, itu benar kan kira-kira tuh seperti itu. Hmm. Iya. Karena kalau di komersial itu sebenarnya poinnya cuma dua. Satu, lu bisa atau enggak, Hmm. available atau enggak Iya, di hari itu. iya. Kedua, harga. Apalagi Iya sih. secara quality, kalau dia udah milih lu, berarti standarnya udah sesuai sama mereka Mhm. gitu. Maksudnya karena semua udah ada briefnya kan bro. Benar. KV-nya udah ada, Iya, sketch-nya mau udah ada, lightingnya iya. mau kayak gimana pun udah Udah ada. ada, betul. Jadi sebenarnya yang diadu cuma dua itu aja. Iya. Jadi sisanya yang lu bisa jadi nilai tambah adalah si soft skill-nya itu. Mhm, mhm. Oke, Aspektura nih. Oke. Aspektura. Cerita dikit dong tentang Aspektura. Lu ngebangun Aspektura itu sama, nanti gue juga mau bahas pameran-pameran lu tuh, gue agak lupa, tenang aja. Oke. Lu udah research ya, kepo. Ya balik lagi seperti lu bilang tadi, sekarang emerging technology tuh banyak. Ya. Gue ibaratnya ngomong, ya pakai teknologi untuk research dan yang lain-lainnya, itu no excuses sebenarnya gitu loh. Jadi mungkin gue bahas dikit ya ini. Boleh. Sekarang ini gue lagi pakai yang namanya AI agent. AI agent itu bukan hanya satu AI aja, akan tetapi dia berapa AI yang berbicara dengan masing-masing. Wih, keren banget ya. Ya, jadi misalnya contohnya gue ada di di AI agent gue tinggal ketik nama lu. Aldo Sinarta, ya kan, dia akan research di internet lu pernah ngapain aja, tahun berapa dan yang lain-lainnya. Cuman menurut gua gak usah sampai sedalam itu lah ya. Bahkan ya kayak lu ada pameran atau gimana, dan terus itu mereka ngobrol gitu. dari situ ngobrol. Jadi dari situ lu nanyain pertanyaan apa dong, kayak gitu, yang akan relevan ke podcast dan yang lain-lainnya. Wow. Kayak gitu. Jadi itu, wah kalau gue ceritain serem sih. Keren banget. Banyak yang bilang AI itu akan mereplace fotografer kan. Gue bilang kalau seandainya problemnya segitu doang sih gak masalah. Bahkan low level admin job itu bakal hilang banyak sih kalau menurut gue sih. Ntar deh gue cerita deh. Tapi itu kelewat dalam, mungkin lu juga bisa kepake. Boleh. Gitu. Tolong di spill. Iya pasti. Cerita dikit dong tentang Aspektura, bro. Aspektura ya sebenarnya basically emang bikin vendor khusus perweddingan aja gitu. Jadi gue pakai nama sendiri. Itu sebenarnya kalau mau ngomong Da Vinci Code nih ya, itu Aldo Sinarta juga, Aldo Sinarta Pictura. Cuman gue nggak mau orang langsung tahu itu sebagai guanya, karena emang gue mau bikin brand itu mau terlepas dari branding personalnya gitu. Nah di Aspektura itu sekarang udah dibantuin istri juga, emang ngerjain khusus untuk wedding aja, pre-wed, wedding dan teman-temannya lah ya, kayak Sangjit dan lain-lain. Dan ya so far sih 2014 itu sampai COVID itu kita karirnya lagi oke banget. Tapi ya itu pas COVID ngehit, gue kayak ngeriset lagi. Terus ya itu banyak vendor-vendor baru dan lain-lain. Jadi orang image-nya tuh udah mulai hilang gitu. Dan itu yang kita rasain. Jadi kita mulai lagi nih sekarang. Ya pelan-pelan aja gitu. Tapi kita udah ada untungnya juga, udah dapet lobang yang lain, maksudnya di bidang komersil dan lain-lain. Jadi bahkan si Aspektura itu udah mulai tergeser, udah gak jadi main lagi gitu. Oke. Inspirasi lu di belakang Aspektura tuh apa? Karena kan wedding vendor kan banyak banget gitu. Itu industri yang cukup
salah satu industri yang paling kompetitif kalau menurut gue di Indonesia itu untuk wedding. Yang bisa membedakan Aspektura tuh apa ya sama vendor-vendor yang lain? Itu sebenarnya yang ngecap kita mau seperti apa tuh bukan kita sih, maksudnya Oke. orang lain lah yang Heeh. ngelihat kita nggak bisa bilang, "Oh kita style-nya begini ya," tapi ternyata orang lain nggak ngelihatnya kayak gitu juga. Jadi Iya. gua kalau kayak gini sebenarnya lebih objektif lah. Mhm. Tapi kalau mau ditanya, gue tuh sebenarnya konsepnya emang mau genuine aja sih di Es Pictura. Jadi kayak makanya gue tagline-nya tuh as you are. Oke. Ya, jadi gua nggak suka foto-foto yang terlalu dibuat-buat, Mhm. di-direct, terlalu posing. Ya post boleh tapi untuk mungkin di awal aja. Nah, sisanya mungkin lebih kayak kayak pemilihan wardrobe dan lain-lain, gue juga nggak terlalu suka yang grand Oh, gitu. oke. Gue demennya lu ya udah apa adanya Yang lu aja. Jadi gue selalu ngangkat dari ceritanya mhm. mereka, dari awal ketemu misalnya atau hobinya atau interest mereka Mhm. apa, atau lu lagi weekend biasanya ngapain. Nah, itu biasanya yang gue angkat jadi konsep, Life story life mereka story. ya? Jadi Mhm. jadi gue pingin emang foto ini, dilihat 20 tahun lagi juga mereka masih relate gitu, nggak norak kan. Maksudnya kalau kayak lu foto pakai gaun yang lagi tren saat itu kan belum tentu kan. Makanya kayak 15, 20 tahun lagi, kok gue bisa-bisanya sih pakai baju kayak Iya gini iya gitu. iya. Nah gue Apalagi yang tema-tema gitu iya ya. kan, gue pingin banget menghilangkan itu karena gue ngerasain juga gitu waktu itu Iya. gue pakai gaun yang lagi ngetren, ya 10 tahun 15 tahun lagi ternyata udah jadi aneh banget gitu Bini pakai. lu kali yang pakai gaun Bro, bukan lu. Kalau gue untungnya jas sih, aman aman. Iya. Heeh. Lebih kayak gitu. Terus baju dan lain-lain gue maunya yang simple, basic, nggak mau Mhm. yang ada logo dan lain-lain ya karena gue Oke. menghindari karena itu semuanya tren gitu. Makanya kalau dalam berapa belas tahun ke depan gue pingin mereka tetap mengenang itu dan masih timeless gitu Oh, sih. oke. Iya. Mhm. Jadi untuk yang mau hubungin Aspektura gue link di deskripsi aja ya, Boleh dong, di gitu. sini nih Di sini biar susah. banyak di mana gitu. Heeh. Yah, exhibition nih. Oke. Ah, gua exhibition juga sekali cuman diajak si Babe cuma sekali exhibition doang dan itu gua ketar-ketir sih. Oke. Heeh, gua ketar-ketir, gua nervous sih, menurut gua ya foto-foto gua agak masih belum layak aja di exhibition. Akan tetapi gua belajar banyak dari sana, di mana, eee, foto gua itu gua lihat di-appreciate orang dan yang lain-lain. Gua tahu poinnya bukan di situ, gua tahu. Cuman buat gua yang dari sisi ceteknya adalah gua sangat cukup bangga ketika orang lain tuh lihat foto gua bukan hanya di Instagram doang. Waktu itu print kan, digantung kayak gitu dan rasanya beda. Waktu itu di mana, Bro? Di apa, ada restoran Jepang gue lupa lagi namanya di mana. Oh, Heeh. lu solo atau kolektif? Enggak, gua gak solo. Nah, sama kalau gak salah 15 fotografer yang lain. Oke, Yaitu ya sama Babe juga? sama Babe, sama waktu itu Om Arbain Rambai dan yang Oke. lain-lainnya gitu. Fotografer-fotografer lawas lah waktu Hmm, itu. hmm. Eee, bedanya lu tuh bikin solo exhibition. Nah, itu tujuannya itu di belakang itu buat gimana sih, Bro? Oh, Untuk apa tuh, apakah itu promosi, apakah itu adalah satu checkpoint di karir fotografi lu atau gimana? iya. Sebenarnya kalau dari perspektif gua, fotografer salah satu achievement-nya adalah bikin exhibition juga. Oke. Ya bentuk apa ya, achievement, validasi dan lain-lain tuh di salah satunya di exhibition Mhm. kalau menurut gua. Mmm, Kalau gua pribadi tujuannya yang pasti bukan buat komersial ya, jadi emang branding sih, Mmm. pure branding dan awareness juga. Ya gua pertama kali exhibition itu tahun 2017 sih, Mhm. itu di Mall Kelapa Gading. Wih. Temanya itu tentang kemerdekaan, jadi gue bikin konsep itu merdeka untuk mereka, jadi kayak gue mau bikin mindset masing-masing bahwa merdeka itu sebenarnya sebuah mindset. Eee, gue waktu itu ajak 17 bukan public figure sih, kayak semua yang punya profesi yang berbeda-beda, latar Mhm. belakangnya beda-beda, ngasih tahu kemerdekaan versi mereka, dan ternyata banyak juga yang belum merdeka gitu. Mhm. Padahal secara literally di Indonesia itu udah merdeka gitu. Iya. Jadi kayak banyak artis yang masih terkekang sama komen-komen, sama ya istilahnya nggak pure bener-bener merdeka gitu. Mhm. Dan gua ngerasain sendiri efeknya sih, maksudnya
waktu itu selama 7 hari. Mhm. Emang nggak ke-monetize langsung, maksudnya orang cuman lewat, itu kan gue Oke. cuman buat bikin terus instalasi terus orang walk in gitu Mhm ya. mhm. Banyak yang ngeliat, banyak ada awareness juga. Tapi ya gue percaya, waktu itu bahkan istri gue nggak mendukung, karena ini project exhibition tuh nggak pernah ada project yang langsung dapat duit kan. Iya iya iya. Mhm. Ya tapi gue dapet sponsor, tapi sponsornya cuma mendukung produksi doang Mhm gitu. mhm. Dan ternyata gue ada membuktikan itu gitu. Setelah pameran, gue langsung bisa bekerja sama si pihak Sumarekonnya. Wih, mewah. Jadi minimal minimal ya, tapi gue nggak mengharapkan sih. Maksudnya gue awalnya emang gue pure branding aja gitu. Mhm Emang gue mau idealis, mau keluarin karya biar bisa dilihat orang banyak. mhm Ya tapi ternyata dapet mhm. something dari situ gitu. Oh, oke. Iya iya. Jadi exhibition menurut gue salah satu batu loncatan lah. Mhm Hmm. mhm. Dari situ juga nah yang kedua lu kan juga ada digital exhibition juga ya? Sempet gue Waktu itu sempat bikin, ya. digital exhibition Yang juga. tentang COVID itu gue bikin. Yang tentang Covid itu lu Ya, bikin? gue Mhm. bikin digital exhibition. Nah tapi kalau digital exhibition menurut gue feel-nya beda sih. Oh gitu? Feel-nya beda dan nggak akan dari segi kepuasan. Karena yang bikin beda itu sebenarnya karena print out-nya juga sih menurut gue. Mhm mhm. Hasil yang Mhm. udah lu print out dengan material yang sesuai itu ada kepuasannya beda. Beda ya rasanya kalau di Iya, print ya fotonya digital ya? sama ini beda banget. Iya sih gue juga merasa seperti itu sih. Gue suka salah satu yang suka nge-print bahkan, gue cita-cita gue ada satu foto yang gue print di silver apa platinum palladium sih. Lu pernah tahu gak sih platinum palladium printing? Belum sih. Contact printing, Bro. Contact printing Oh. yang kayak pakai kimia dan yang lain-lainnya kayak gitu Oh, loh. kayak bahan Mhm. foil gitu? Bukan bahan foil, bahkan dia ibaratnya masih pakai sistem apa tuh kayak gimana ya, chemical reaction printing-nya. Bukan hanya di apa tuh, di metal dan yang lain-lainnya gitu loh. Oh, Beda-beda medium. iya makanya Mhm. sebenarnya foto itu juga sangat berpengaruh sama media Mhm. apa yang mau di-print. Betul betul Foto betul. biasa aja kalau medianya keren jadinya keren kan? Betul betul. Bahkan kertasnya aja pengaruh, Oh iya, tintanya aja pengaruh dan yang lain-lainnya itu gokil sih, karena di gitu. dunia gua waktu graphic design juga gitu. Mhm. Lo bikin desain yang simple banget, teks cuma tulisan doang, tapi Mhm. kalau materialnya pas, finishingnya pas, Mhm. jadinya mahal. Oke 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 oke. Iya sih. Ya itu, printing itu cukup disiplin sendiri sih. Kita Betul, cuman lihat kadang-kadang tuh, cuma beli printer cuman ngek selesai kan, nggak gitu men. nggak Wah gitu. gila sih, Iya, iya. gitu. Ada temen yang fokus juga tuh. Heeh. Jadi sampai belajar di Jepang, di Singapura cuman buat belajar color science-nya. Gila, gila, Iya gila. iya iya. Ya, Not masing-masing punya not easy sih itu. spesialisnya lah. Begitu juga fotografi sebenarnya, banyak Semua kan juga begitu. yang, ya fotografi gitu-gitu doang gitu. Nah, itu dia. Banyak banget kayak kayak Banyak, gitu. banyak, banyak. Iya, yoi. Eh, what's next, Dok? What's next? Lu kan udah sampai di titik karir di mana kamera ambassador pernah. Ini gua cukup surface aja ya gitu loh. Hmm. Kamera ambassador pernah, ya kan. Exhibition pernah, fotoin artis pernah, subjek yang lu foto-fotoin juga sangat apa tuh juga pernah juga. Hmm. What's next gitu loh. Kalau ngomongin next, ya pertama gue mau ngembangin tim as a bisnisnya juga. Hmm. Jadi nggak gue terus yang turun itu satu. Terus mungkin edukasi salah satu mungkin ya yang next. Tapi mungkin lebih ke long term lah. Karena Oke. untuk short termnya gue edukasi cuman asal ada dulu aja, Iya. belum gue fokusin. Terus gue sebenarnya udah bikin ini udah lama tapi ke hold banget. Gue udah mau bikin buku. Itu barusan gue mau nanya. Gue mau dong buku. Iya, itu dari kayak 1-2 tahun lalu sebenarnya udah Kenapa? ada Kenapa? draftnya. Kenapa di hold? Ke hold? Guanya sih yang masih belum yakin. Lu bisa pameran Heeh, tunggal heeh, solo, heeh. tapi buku lu gak yakin. Gimana sih lu? Iya, karena bukunya itu juga isinya gue masih belum klik gitu. Mau Mhm. ngebahas tentang apanya masih belum klik. Iya iya iya. Jadi gue masih belum ya kalau gue belum pede sama diri sendiri susah juga Bener ya sih, untuk bener sih. terbitinnya kan. Bener sih. Itu. Terus next ya lebih expand ke bisnis sih. Oke. Karena udah makin realistis. Mhm. Jadi Iya idealis sih. gitu gue tetap ada karya, tapi tetap gue harus pikirin dari segi bisnisnya bisa menghidupi gue atau enggak. Mhm. Iya Itu sih. yang gue pikirin. Gitu. Ya. Oke. Ya kira-kira seperti itu. Lu thank you waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Gitu. Iya. Semoga Oke. bermanfaat. Iya. Siap. Sip. Thank you. Thank Dok. Yuk. you. Siap.